sahabat tani dimanapun kalian berada. Di channel YouTube Kang Tani ini saya akan memberikan informasi-informasi mengenai tata cara pemanenan cabai merah yang gede-gede. Ini adalah jenis cabai merah yang besar. Perlu kita ketahui untuk cara memanen sendiri adalah ya mungkin dianggap mudah, tetapi kita harus memperhatikan detail-detail buah warnanya itu sendiri. Yang pertama, untuk warna buahnya itu sendiri harus merah semua dari ujung tangkai sampai pucuk cabenya itu harus merah. Karena apa? Biasanya kalau kita setelah kita jual ke pasar itu banyak komplain. Kadang ada yang baru merahnya kayak gini, sahabat tani, merahnya separuh tapi hijaunya juga masih separuh. Itu biasanya dikomplain oleh pedagang-pedagang yang membeli begitu. Yang pertama, kita akan memulai tata cara untuk memanen cabai yang benar. Yang pertama adalah untuk memetik cabai itu kita pegang dari buah cabainya itu sendiri ke atas begini. Kalau semisal kita metiknya dari atas ke bawah, nanti tangkai-tangkai ini banyak yang rusak gitu sahabat tani. Seperti yang sahabat tani lihat ini, yang hijau ini nanti tidak masuk hitungan cabai yang merah. Jadi ini udah beda jenis sendiri, nanti ini dijual beda sendiri. Seperti ini, merah mulus. Tanaman cabai ini adalah pertama kali kita panen. Biasanya untuk pemanenannya itu untuk mencapai titik maksimal pemanenannya itu bertahap. Biasanya itu ada 4 kali. Karena ini di daerah pegunungan, jadi usia untuk panen itu sendiri ada 125 hari atau sekitar 4 bulan. 4 bulan masa tanam untuk panen. Ya, untuk masa mencapai titik maksimal untuk panennya itu sendiri itu biasanya itu 4 kali nyampe 8 kali. Jadi untuk jenjangnya sendiri, ini minggu pertama panen untuk panenan pertama, minggu kedua, minggu ketiga, nah minggu keempat sampai ke-8 itu masa-masa maksimal untuk dipanen begitu. Akan menghasilkan buah yang banyak, merah yang banyak. Kita lanjut untuk memetiknya ya sahabat tani. Nah, kemudian mungkin sahabat tani yang di rumah bertanya-tanya, mungkin berapa sih untuk menghasilkan pohon-pohon ini untuk mencapai beberapa kilonya gitu per tanaman atau per wit. Biasanya tergantung kita merawatnya gimana. Untuk merawatnya kita lebih baik lagi, pasti otomatis buah yang kita hasilkan itu semakin banyak. Nah, ini adalah yang kita hitung. Biasanya itu untuk kita merawat kemudian memanen, satu per witnya itu untuk maksimal itu bisa 1 kilo. 1 kilo untuk semisal harga itu bisa ya, karena sahabat tani ketahui untuk harga saat ini banyak yang bergejolak. Ada yang titik rendah, titik atas, mungkin sedangkan kayak gitu. Karena untuk biasanya untuk petani itu sendiri, kalau harga itu Tuhan yang mengatur begitu. Kita tahu bagaimana cara merawat, kita tahu bagaimana cara untuk kita nggak tahu harga yang nantinya kita terima itu berapa. Yang penting kita harus tetap semangat, apapun resikonya, apapun harganya, insya Allah petani kita akan berkah. Nah, biasanya untuk kita setelah panen, kalau kita memanennya itu dengan cara yang tepat, kita nggak usah
media penyortiran. Karena kita pemanennya udah benar, udah jelas, udah merah semua, nanti dari bakul-bakul nggak usah disortir. Tujuannya apa? Tujuannya kita untuk mengurangi resiko-resiko ada pengembalian. Biasanya ada buah yang busuk, itu buah yang masih hijau itu rentan sekali bagi pedagang-pedagang yang membalikan ke petani. Nah, itu menjadikan titik-titik kerugian yang akan menyebabkan petani itu agak rugi gitu. Kita juga harus hati-hati ya sahabat tani, karena cabai hijau ini biasanya cabai yang gede ini biasanya kalau semisal panen tersenggol sedikit itu biasanya kayak gini kesenggol sedikit ini lepas sendiri. Jadi harus hati-hati, jangan sampai tersenggolnya itu keras banget. Ini udah nggak masuk ya sahabat tani, kita tetap memilih cabai-cabai yang merah semua. Ya mungkin ini adalah tutorial atau langkah-langkah untuk penanaman. Untuk pemanenan. Tapi setelah pemanenan sahabat tani juga jangan lupa intensitas penyemprotan. Setelah kita panen harus tetap kita supply, kita beri masukan penyemprotan agar buah-buah ini tidak rontok dan kualitasnya tetap bagus. Ya demikian video kali ini. Terima kasih sudah menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.